Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was sholihin wal ulama musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin jami'an al mufassirin wal muhaddisin wal ulama al amilin majami masyaihina masyaihikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana bi anwa'in ni'am adh-dhahirah wal batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhudisy syahawati ila jannatil qurbat. Allahumma alif baina qulubina ala ta'atik wa mahabbati rasulik amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembacaan kitab I'rabu Juz Amma, dan kita sudah sampai pada surat An-Nazi'at. Sudah kita mulai dari surat An-Nas, terakhir kita membaca surat Abasa wa Tawalla, dan hari ini akan kita lanjutkan dengan surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at termasuk surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Sering saya sampaikan bahwa risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah yang nampak dalam surat-surat Makkiyah, penekanannya yang pertama adalah memposisikan manusia sebagai manusia, bahwa mereka itu punya Tuhan, bahwa mereka itu punya ilah yang mengatur kehidupan ini, sehingga manusia itu tidak menjadi penguasa mutlak dalam kehidupan dunia ini sehingga melakukan apapun yang dia inginkan, tapi aktivitasnya harus mengikuti zat yang maha mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah. Hal lain yang juga ditekankan pada periode Mekah ini adalah orang-orang Mekah ini banyak yang tidak percaya bahwa setelah kehidupan ini nanti, setelah mereka mati, akan dihidupkan kembali, sehingga banyak ayat-ayat ataupun pembahasan dalam surat-surat Makkiyah ini, termasuk di juz 30, yang menegaskan tentang pentingnya mengingat bahwa setelah hidup ini ada kehidupan lagi, yang di sana manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hal yang berikutnya yang banyak kita temukan di juz 30 ini adalah upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan keadilan, utamanya keadilan sesama manusia, kesetaraan antara sesama manusia, dan juga keadilan dalam hal pemerataan ekonomi. Rasulullah sangat membela kaum du'afa wal mustad'afin, al-yatama, masakin. Itu sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat An-Nazi'at ini juga seperti itu. Yang akan kita jumpai di awal-awal nanti adalah selain sumpah Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan penegasan bahwa hari akhir, hari kebangkitan manusia dari alam kubur dan kemudian dikumpulkannya manusia di alam mahsyar, itu adalah hal yang pasti terjadi.
Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu para malaikat. Wan nazi'ati, lan demi pira-pira malaikat sing nyabut nyawa. Naza'a itu narik, nyabut. Malaikat-malaikat sing nyabut apa? Nyabut nyawa. Gharqan maf'ul mutlak, gharqan kelawan banter. Kata gharq itu ada punya makna tenggelam, artinya nyabutnya itu sampai ke akar-akarnya. Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at yang kemudian menjadi nama surat ini bersumpah dengan salah satu makhluknya yang gaib dalam pandangan manusia. Sebelum ini sebelum penjelasan surat An-Nazi'at ini, kita menemukan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, yang oleh mata manusia itu bisa dilihat dan bisa dirasakan, seperti wasyamsi wadduhaha wassama'i wattariq, tentang langit, tentang bumi, wan najmi idza hawa, tentang bintang yang bisa diamati oleh mata. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang dalam pandangan manusia itu gaib, tidak bisa mudah untuk dilihat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu sisi menunjukkan, memberi pesan kepada manusia bahwa yang diketahui oleh manusia itu sangat terbatas. Aktivitas yang ada di muka bumi, di alam raya ini, yang bisa teramati oleh manusia itu sangat terbatas. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diketahui oleh manusia, melainkan dengan cara diinformasikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya adalah para malaikat ini. Malaikat yang pertama yang disebut di surat An-Nazi'at ini adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan malaikat itu ketika mencabut nyawa dengan sangat keras, dengan sangat kasar. Wan nazi'ati gharqa, demi pira-pira malaikat sing nyabut nyawa kelawan keras. Gharqan, wan nazi'ati, demi malaikat yang nyabut nyawa gharqan kelawan keras. Nah, di sini ini kemudian ada yang bertanya, lah malaikat itu yang mencabut nyawa itu satu atau banyak? Karena di sini disebut jamak an-nazi'at. Padahal sebagaimana sering kita dengar bahwa malaikat pencabut nyawa itu satu. Nah, ini sederhananya penjelasan mengenai hal ini oleh para ulama. Malaikat yang ditugasi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa itu satu, tapi malaikat ini dibantu oleh malaikat-malaikat lain yang melaksanakan tugas untuk mencabut nyawa. Dalam kitab-kitab tafsir diterangkan seperti itu, sehingga kita tidak perlu bingung ketika di ayat ini disebutkan dengan bentuk jamak wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, lan demi pira-pira malaikat sing cepet. Nasyata, nasyit itu cepat. Artinya malaikat ini nyabut nyawa dengan cara cepat. Nashton kelawan cepat banget.
halus. Di dalam kitab tafsir dikatakan seperti itu, dengan cepat dan halus, sehingga tidak terasa sakit. Ini tidak bisa dengan mudah diketahui oleh manusia. Mereka akan bisa merasakan dan mengetahuinya ketika menghadapi kematian. Ada dua kemungkinan, nyawa itu ditarik oleh malaikat dengan gharqan, dengan keras dan lambat sehingga terasa sakit sekali. Yang di dalam beberapa penjelasan diumpamakan seperti ketika ada panah yang masuk ke tubuh manusia kemudian ditarik, diongkel-ongkel gitu sehingga sakit terasanya. Ada manusia nanti yang akhir hidupnya nyawanya dicabut oleh malaikat itu dengan cara seperti itu. Semoga kita tidak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian ada yang wanasyitati nashta, dicabut nyawanya itu cepat dan halus, diiringi dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah bersumpah dengan bentuk aktivitas makhluknya yang tidak mudah dilihat oleh manusia, bahwa dalam kehidupan ini sehari-hari ada manusia yang dicabut oleh Allah dengan bentuk wanazi'ati gharqa, ada juga yang dicabut nyawanya dengan malaikat an-nasyitati nashta. Dan ini makhluk Allah yang luar biasa, yang manusia tidak mampu untuk melihat, tidak mampu untuk memandang kejadian ini, meskipun mengaku punya ilmu yang luas. Dan ini pesan besar dalam semua sumpah yang ada dalam Al-Quran, bahwa ilmu manusia ini sangat terbatas. Bahkan hal yang sebenarnya bisa dilihat oleh manusia, seperti yang sedang ramai saat sekarang ini, siapa di antara kita yang sudah melihat langsung virus tersebut? Semuanya hanya melalui informasi, sehingga sangat terbatas. Apa ilmu manusia ini yang memang dengan menggunakan pandangan langsung, melihat langsung, itu sangat terbatas. Dan ini menunjukkan bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ilmu yang kau peroleh, yang diberikan kepada kita ini sangat sedikit, yang memang benar-benar kita mengakses langsung. Malaikat pun seperti itu, kita peroleh melalui informasi. Dan dengan cara seperti ini, dengan pemberitahuan seperti ini, kita merasa bahwa Allah adalah zat yang maha agung, yang mempunyai berbagai makhluk yang bermacam-macam, dan makhluknya ini melakukan aktivitas yang beragam. Yang berikutnya wasabihati sabha, lan demi para malaikat sing sabaha yasbahu, itu maknanya bisa jarong atau berjalan, bisa kadang juga diartikan berenang. Para mufassirin memaknai as-sabihat ini para malaikat yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau yang turun dari langit ke bumi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melakukan aktivitas perpindahan sabhan, kelawan perpindahan sing temenan, kelawan pergerakan yang betul-betul melakukan pergerakan. Nah, ini kita tidak menyangka kalau di dalam alam raya ini ternyata ada malaikat yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membagi rezeki, untuk menjaga alam raya ini,
untuk melaksanakan titah Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang tidak sadar itu terjadi di alam raya ini. Bumi berputar, matahari bersinar, kemudian rembulan berputar, bercahaya, memancarkan sinar matahari. Ini semua tidak terlepas dari gerakan-gerakan para malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga alam raya ini. Kita tidak melihat, ilmu kita sangat terbatas. Fassabiqati sabqa, lan demi para malaikat mongko, demi para malaikat sing do cepet-cepetan, sabkon kelawan cepet-cepetan teman. Jadi malaikat itu punya sifat kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bergegas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda. Fal mudabbirati amra, mongko demi para malaikat sing ngurusi amron ing urusan. Nah, itu yang terakhir ini fal mudabbirati amra, amronya bukan maf'ul mutlak tapi dia maf'ul bih. Kalau yang sebelumnya gharqan, nashtan, sabhan, sabqan itu semuanya maf'ul mutlak, tapi yang amron ini maf'ul bih dari fi'il yang terkandung dari isim fa'il mudabbirat ing amron, ing perkara. Jadi malaikat ini punya tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dan ini juga Allah ingin memberitahu kepada manusia bahwa Allah itu punya makhluk yang luar biasa, yaitu para malaikat, yang manusia ini tidak bisa dengan mudah untuk melihatnya, tapi itu wujud adanya. Wan nazi'ati gharqan, al-wawu wawul qasam, wawune wan nazi'at yang di awal itu wawul qasami, wawu qasam. An-nazi'ati utawi an-nazi'at muqsamun bih iku muqsam bih, ya sing dienggo sumpah. Sesuatu kalau sudah dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa benda tersebut adalah makhluk Allah yang agung, yang perlu difikirkan oleh manusia. Kemudian manusia itu bisa muhasabah sebatas kemampuannya ini terkait dengan pengetahuan itu sejauh mana tentang langit, tentang bumi, tentang matahari, tentang bintang yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu, wal asri, wadduha dan lain sebagainya. Dan yang kali ini adalah hal gaib, yaitu malaikat. Semuanya ciptaan Allah yang agung, manusia bagian dari ciptaan Allah dan perlu memikirkan ciptaan Allah yang lain yang akan menghantarkan pada dirinya bahwa Allah itu adalah zat yang agung, dzul jalali wal ikram. Gharqan wan an-nazi'ati muqsamun bih majrurun, diwaca jer ya, karena wawunya wawu qasam, jadi an-nazi'atnya ya dibaca jer. Gharqan utai gharqan ya juzu iku oleh apa gharqan antakuna yen ta ana apa gharqan masdaron iku masdar, maksudnya maf'ul mutlak mansuban kang dinwaca nasab bi makna ighraqan kelawan makna ighraqan. Wantisabuhu tawi nasab gharqan bima qablahu kelawan kalimat kang ana sadurunge gharqan limulaqatihi krana pertemuane atau perjumpaannya gharqan limulaqatihi krana perjumpaane maqablahu yaitu naziat lahu maring gharqan fil makna ing dalam makna. Jadi maf'ul mutlak itu kan
boleh dengan menggunakan asal kata yang sama, umpama koma qiyaman. Tapi kalau sini kan enggak, bukan wan nazi'ati naz'an, tapi wan nazi'ati gharqan. Dua-duanya punya arah makna yang sama, yang searah, sehingga gharqannya bisa dijadikan maf'ul mutlak. Nah, ini yang paling mudah, posisi gharqan sebagai maf'ul mutlak yang paling mudah untuk kita pahami. Meskipun ada juga yang memposisikan gharqan itu sebagai hal. Nah, ini perlu pembahasan panjang, tapi kita yang mudah saja, gharqan sebagai maf'ul mutlak. Wan nasyitati nashtan was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqan. Utifa ala wan nazi'ati gharqan. Ketiga ayat ini den atafake ala wan nazi'ati gharqan ing atase ayat atau jumlah wan nazi'ati gharqan. Fal mudabbirati amra. Utifa den atafake udhun halimaneh kelawan maneh alama sabaqa ing atase jumlah sabaqa kang wis dingin apa ma wal fa'u taifa lidilalati krana kanggo nuduhake alat tartibi ing atase tertib urut. Wa amron utawi amron maf'ulun bih iku maf'ul bih, bukan maf'ul mutlak di sini. Nah, lismil fa'ili maring isim fa'il al mudabbirat. Nah, yang menarik di sini wan nazi'ati gharqan. Kemudian setelah itu wawu ataf lagi wan nasyitati nashtan was-sabihati sabhan. Nah, baru kemudian fas-sabiqati sabqan fal mudabbirati amran fa. Pindah dari wawu ke fa. Ini perlu dicari lagi dalam kitab-kitab tafsir yang lebih detail pembahasannya. Tapi sebagian kitab tafsir menjelaskan bahwa fas-sabiqati sabqan fal mudabbirati amran ini kelanjutan dari yang was-sabihati sabhan. Kalau yang pertama dua yang pertama wan nazi'at malaikat yang mencabut dengan keras, wan nasyitat para malaikat yang mencabut dengan halus dan dengan cepat tapi halus. Itu kan satu kegiatan malaikat sendiri. Sedangkan wasabihat ini menggambarkan banyak malaikat yang melakukan aktivitas perpindahan dari satu tempat ke tempat lain di alam raya ini. Lah mereka itu fasabiqati sabqan. Mereka itu bergegas dalam melakukan titah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu fal mudabbirati amran, mengurusi segala sesuatu di alam raya ini. Sehingga tiga ayat yang wal musabbihati sabhan fasabiqati sabqan fal mudabbirati amran ini seakan-akan menjadi satu kesatuan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah. Yauma ing dalem dina tarjufu kang bergetar. Ar-rajifatu apa perkara sing bergetar. Di ayat lain dalam Al-Qur'an kan tarjuful ardu wal jibalu. Ya isi ar-rajifah itu ya bumi seisinya ini. Di hari tarjufu kang bergetar ar-rajifatu apa? Ya bumi, gunung, laut. Hari kiamat akan terjadi goncangan yang dahsyat. Digambarkan di sini tarjufur rajifah. Dan goncangan tersebut akan menyebabkan bumi terbelah, gunung meletus dan berterbangan, laut yang sudah di dalamnya ada lava dan magma yang panas itu kemudian tumpah ke bumi. Dan itu terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama, yang semua nantinya manusia mati, semua makhluk mati.
tatsba'u kang ngikuti ha ing getaran goncangan kiamat ar-radifatu apa perkara sing ngikuti. Ar-radifah itu perkara sing mengikuti, bonceng. Jadi setelah hancur semuanya, terjadi kiamat, nanti akan ada sesuatu yang mengikuti, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, yang setelah itu manusia ini akan bangkit dari kematian dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya malaikat, kemudian Allah menjelaskan mengenai satu hal yang tidak dipercayai oleh orang Mekah waktu itu, yaitu bahwa manusia ini akan hidup kembali, dan mereka juga tidak meyakini bahwa dunia ini akan berakhir. Tapi oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan, tarjufur rajifah, bumi yang kamu tempati ini akan bergetar yang sangat, dan kemudian terjadi gempa, hancur, dan setelah hancur nanti akan ada tiupan sangkakala kedua dan kalian itu akan dibangkitkan kembali. Nah, kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat terjadi kiamat seperti itu, absaruha qulubu yauma idzi wajifah, qulubun utawi pira-pira ati yauma idzin ing dalem dina iki, dalam nalikane dina terjadi rajfah, terjadi kiamat, wajifah, itu bingung. Kulubun utai pira-pira ati yauma idzin ing dalem dina iki wajifatun iku bingung. Jadi hatinya terisi dengan berbagai macam kebingungan. Ini apa yang terjadi? Absaruha utawi pira-pira mripate kulub. Jadi manusia ini punya hati, kemudian orang-orang tersebut matanya khasyiatun iku khasyiah, tunduk. Ini apa gerangan yang terjadi? Tidak bisa apa-apa manusia saat kejadian kiamat. Hatinya bingung, entah yang dipikirkan apa, ya, karena mereka tidak bisa mencari solusi terlepas dari goncangan yang terjadi, kehancuran dunia yang terjadi, bintang-bintang, planet-planet jatuh ke bumi, dan juga bumi ini hancur, gunung, hewan-hewan semuanya hancur. Hati mereka bingung, melebihi kebingungan yang dirasakan oleh umat manusia saat sekarang ini. Absaruha khasyah, dan matanya tunduk, menunjukkan kesedihan, kebingungan ketika menghadapi seperti itu, dan kemudian mereka dihempas oleh kematian, semuanya mati. Empat ayat ini menjelaskan tentang hari kiamat yang bagaimana kita ketahui pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah utamanya, banyak orang-orang Arab itu yang tidak mengakui dunia ini akan berakhir. Kemudian mereka juga tidak meyakini bahwa nantinya mereka akan dibangkitkan lagi dari alam kubur. Nah, orang yang tidak percaya seperti ini, kalau nanti terjadi kiamat, maka qulubu yauma idzi wajifah. Ini gambaran orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya gundah gulana. Beda gambaran orang mukmin ketika menghadapi suatu permasalahan. Dia akan tenang dan selalu berpikiran optimis. Yauma dzarfu zaman, utawi yauma dzarfu zamanin ku dzarf zaman muta'alliqun bil jawab,
kang gumantung bil jawabi kelawan jawab al mahdhuf kang den buang, al mahdhufi kang den buang. Walaka lan iku kongang kanggone sira antu alikahu yen to ngantungake ngubungake mahdhuf bima kelawan perkara dalah kang nuduhake alaihi ing atase ma qauluhu apa dawuh Allah taala al ati kang bakal teka yaiku qulubu yauma idzi wajifah. Artinya dhorof itu kan menjelaskan tentang waktu lah. Di waktu itu ada kejadian apa? Kejadiannya disebutkan di belakang, yaitu qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia itu wajifah, bingung, gundah gulana, semrawut pada yauma tarjufu rajifah, saat hari terjadi goncangan yang dahsyat. Tarjufu tarjufu mudhari'un iku fi'il mudhari' marfu'un sing diwaca rafa, warrajifatu utawi arrajifah fa'ilun iku fa'il, wal jumlatu utawi jumlah fi'liyah tarjufu rajifah fi mahalli jarin iku ana ing panggonane jar bil idhofati kelawan sebab idhofah lil dzarfi marang dzaraf. Jadi yauma itu dzaraf selalu dibaca nasab. Nah, dzaraf ini dia posisinya mudhaf. Tarjufur rajifah fi'il fa'il ini mudhaf ilaih lah. Nah, jumlah fi'il fa'il ini dia mudhaf ilaih terhadap mudhaf yauma. Tatba'uha mudhari'un. Tatba'unya itu fi'il mudhari' marfu'un sing diwaca rafa, wal ha utawi ha dhamirun iku dhamir fi mahalli nasbin ana ing panggone nasab muqaddamun kang den dhisikake. Maf'ulnya didahulukan. Ar-ratifatu utawi ar-ratifah fa'ilun iku fa'il marfu'un sing den waca rafa. Tatba'u fi'il hanya maf'ul, ar-ratifatunya fa'il. Maf'ulnya didahulukan daripada fa'ilnya. Qulubu yauma idzi wajifah. Qulubun utawi qulubun mubtada'un iku mubtada' marfu'un kang den waca rafa. Wasuwi gholan den olehake alif tidak apa gawe mubtada binakiratin kelawan nakirah. Mubtada itu kan harusnya ma'rifat, tapi di sini kok boleh nakirah li annahu karena sak temene kulubun mausufun iku disifati. Dia nanti ada kulub ini, hati ini ada sifat-sifatnya sehingga dia seakan-akan ma'rifat. Yauma idzin utai yauma idzin dzarfun iku dzaraf mudhafun kang den idhofake limithlihi maring padane. Yauma idzin itu terdiri dari dua kata, yaum dan id. Yaum itu dzaraf, id juga dzaraf, sehingga idhofahnya dzaraf terhadap dzaraf. Yaum itu hari kan dzaraf zaman, id ketika juga dzaraf zaman. Wajifatun dimisli muta'alliqun kang gumantung apa yauma id biwajifatin kelawan kata wajifah. Wajifatun utai wajifah na'tun iku na'at likulubin maring kulub. Jadi kalau dimaknai yang tadi kurang pas ya, kulubun utai pira-pira ati yauma idzin ing dalem dina terjadinya goncangan yang dahsyat. Wajifatun sing bingung absaruha iku utawi mripate kulubun khasyiatun iku padha tunduk. Nah, gitu. Jadi di sini wajifatunya menjadi sifatnya kulubun, bukan menjadi khobarnya kulubun. Absaruha khasyiatun mubtadaun iku mubtada. Absar mubtada marfu'un kang den waca rafa, wa khasyiatun utawi khasyiatun khabarun marfu'un iku khabar marfu'un sing diwaca rafa. Wal jumlatul ismiyatu utai jumlah ismiyah absaruha khasyiah mubtada dan khabar ini fi mahalli raf'in iku ana ing panggonane rafa, khabaru qulubin khabari qulub. Jadi seperti tadi yang kita baca terakhir, kulubun utawi pira-pira ati yauma idzin ing dalem dina terjadinya goncangan yang besar di alam raya ini, wajifatun
Hati tadi itu wajifatun yang bingung. Hati yang bingung itu absoruha matanya. Mata orang yang hatinya bingung itu khosyiatun dalam keadaan tunduk. Matanya tertunduk, hatinya serba bingung karena menghadapi keadaan yang sungguh sangat luar biasa mencekam karena terjadinya goncangan yang dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin Rabbi asma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.